Yup, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Sebelum memasuki part 26, alangkah baiknya Bang Doro Sing Pantun terlebih dahulu. Langit cerah berwarna biru, langit berbintang bagaikan lampu. Selamat datang tahun yang baru, lupakan kepedihan di masa lalu. Selamat tahun baru ya buat kalian semua. Sehat dan sukses lah pokoknya. Amin. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih di Taiyuan, tempat di mana Jin Taekyung telah berhasil menyelamatkan sekte pedang Gunung Heng dari adanya sebuah kehancuran total. Yang mana saat itu Wolhua bergegas membagikan sebuah rumor hasil perang bila naga tidur Sangsi maupun pedang surgawi dari keluarga Jin Taiyuan berhasil membunuh Pung Yang hanya dengan satu serangan. Dan mereka pun cukup merasa ragu mendengar informasi tersebut. Yang mana mereka berdua adalah ketua cabang dari masing-masing sekte distrik yang lebih rendah. Namun mengingat sepak terjang naga tidur Sangsi yang selalu mampu memberikan mereka semua kejutan, itu semua cukuplah masuk di akal. Menurutku, meski berada di tingkat pertama, aku cukup yakin naga tidur ini akan memberikan kejutan lain tentunya. Benar begitu kan Nona? Mendengar pernyataan tersebut, Wolhua mengamuk seketika. Mengingat selama di dalam perjalanan sebelumnya, dirinya ini harus banyak mengeluarkan biaya ekstra, harus berakhir kehilangan banyak informasi akibat perbuatan bodoh yang Taekyung lakukan. Sehingga saat itu mereka memutuskan untuk bergegas kabur, sama sekali tak ingin melanjutkan seluruh laporan yang Wolhua bagikan. Jin Taekyung ya. Dalam hati, Wolhua sendiri cukup merasa frustasi karena naga tidur Sangsi bukanlah orang yang mampu ia prediksi, selalu berada di atas ekspektasi dan tak bisa dinilai dari kumpulan informasi yang ia miliki. Jadi, apa yang sebaiknya aku lakukan terhadap orang itu? Berhentilah menilai dan saksikan saja sendiri hingga kau benar-benar merasa yakin dengan seluruh intuisi yang kau yakini. Karena bila memang terdapat orang seperti itu, lalu bukankah dia akan menjadi seorang yang mengguncang seluruh dataran suatu hari nanti? Mengguncang dunia ya, ungkap Wolhua dalam hati. Sementara itu di sisi lain, Jin Taekyung kini tengah merasa pusing memikirkan adanya sebuah lamaran gadis yang lebih muda. Merasa cukup terguncang dengan seluruh kejadian yang tak ia perkirakan. Jadi 2 tahun lebih muda dari adikku Hayeon ya. Tak lama berselang, Jin Mukyung bergegas menegurnya. Merasa cukup aneh mengamati wajah Taekyung yang tak biasa. Ada masalah apa dengan otakmu sekarang, ha? Apa kau menikah? Mendengar pernyataan tersebut, sontak sebuah semburan segera ia berikan. Merasa cukup gengsi dengan seluruh pertanyaan tak jelas yang Mukyung dapatkan. Dan ia pun kini berakhir menegaskan bila belajar seni bela diri adalah hal utama yang ia tekuni. Hoi, apa kau gila? Wanita itu kemewahan. Jangan pernah kau menaruhku di level yang sama dengan badak jidinga dan mesum sepertimu. Dalam hati, Taekyung sendiri telah melajang selama 27 tahun dan ia pun tak pernah berkencan. Maka cukup merasa tersinggung dengan semua kemewahan yang Mukyung katakan. Ngomong-ngomong, kenapa kau tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang kau sendiri sudah tahu jawabannya sih? Itu aku sendiri bingung. Matria sekte pedang Gunung Heng tiba-tiba ingin menikahiku. Jadi belum sempat selesai penjelasan tersebut ia ungkapkan, kini semburan kedua kembali ia dapatkan. Sehingga saat itu situasi tak kondusif kembali Taekyung dapati demi untuk dapat menyelesaikan seluruh masalah yang kini ia temui. Dengarlah, saat pernikahan dihubungkan dengan masalah politik ini cukup membingungkan sih. Tapi jika kita tak mendapatkan apapun saat menikahi orang yang tak mencintai kita, maka tak ada alasan untuk menikah. Ya, kau benar, terlebih dia jauh lebih muda dariku.
Dan satu hal lagi, kakak tertua mustahil menyetujuinya. Dia bukan seorang yang akan mengikatmu dengan pernikahan politik. Dan memangnya apa sih yang mereka tawarkan? Kemudian menurut Taekyung, ada pun dua teknik peringkat puncak maupun teknik Sura Annihilation merupakan sebuah syarat penukaran yang mereka tawarkan. Dan akhirnya di mana semburan ketiga, Kiane berakhir muncrat di sekujur bagian tubuhnya. Dan Taekyung pun merasa begitu sangat kesal dengan seluruh perbuatan yang Mokyung lakukan. Hingga di suatu titik dirinya Kiane terlihat semakin arogan, sama sekali tak mampu mengendalikan seluruh nafsu gila yang dimilikinya. Ia selalu terobsesi dengan sebuah teknik pastinya. Sementara itu, di sisi lain, Paman Cheol kini mulai memberikan pendapatnya supaya Lee Sewol dapat berakhir bahagia dengan menikahi seseorang yang benar-benar ia suka. Karena menikah dengan keluarga Jin Tae-yuan akan membuatnya aman di seluruh wilayah Sangsi. Paman, yang kuinginkan bukan keluarga, tapi sekte pedang Gunung Heng. Dalam hati, Paman Cheol kini jelaslah memahami bila gadis kecil yang kini menatapnya tengah menanggung seluruh beban di pundaknya. Dan dia pun harus terus mendukung seluruh keputusan yang Sewol lakukan. Bila aku tak percaya padamu, bagaimana bisa teknik Sura Annihilation kuserahkan padamu? Tak lama berselang, Paman Cheol kembali menanyakan siapa yang Sewol pilih di antara keduanya. Dan ia pun segera menegaskan bila naga tidur Sangsi adalah sebuah pilihan yang telah ia tetapkan. Aku tahu jika dia yang menang, tapi bukankah seorang kakak jauh lebih baik? Apa kau tak menyukai naga tidur Sangsi, Paman? Mendengar pernyataan tersebut, Paman Cheol sedikit menjelaskan bila Heavenly Jin Blade terlihat lebih baik dari seluruh pengamatan yang ia lakukan. Tapi Paman, dia terlihat seperti seorang yang tak tahu apapun selain seni bela diri. Hei, bukankah itu lebih baik dari seorang buaya? Dan akhirnya pembicaraan tersebut sedikit menenangkan Paman, merasa jauh lebih baik dari kondisi tubuh sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, Jin Tae-kyung masih terlihat tertekan akibat seluruh luapan emosi yang Mokyung paksakan. Mengingat saat itu teknik tersebut termasuk jajaran teknik hebat, salah satu dari teknik terbaik yang pernah ia kenal. Bahkan saat itu teknik tersebut hanya diturunkan kepada seorang murid yang ia percaya, sama sekali tak tersedia di perpustakaan Heavenly yang pernah dikunjunginya. Dan itu semua jelas sebuah keberuntungan yang tiada tara mengharuskan Jin Tae-kyung supaya segera menikah secepatnya. Tapi itu bukan teknik yang terbaik, bukan? Apa katamu? Kau benar-benar adik yang bodoh rupanya. Kemudian menurut Taekyung, jika itu memang benar, mengapa selama ini Pung yang tak menargetkan tekniknya? Dan ia pun sama sekali tak menginginkan adanya sebuah paksaan di dalam pernikahan. Badan Jidingadan ini benar-benar maniak seni bela diri ya. Mungkinkah dia sedang merajuk? Aku cukup tahu sih dia jauh-jauh ke Akademi Heavenly hanya untuk meningkatkan skill dan teknik. Baiklah, akan ku coba membuat hubungan dan mendapatkan tekniknya di lain kesempatan. Bagaimana menurutmu? Mendengar pernyataan tersebut, Jin Mokyung kembali menegaskan bila adapun buku seni bela diri tak akan pernah datang dengan begitu saja. Dan Taekyung pun coba sedikit menghibur Mokyung dengan mengeluarkan sebuah buku teknik yang lainnya. Lihatlah, bahkan ini berada di level trandensi. Bagaimana menurutmu? Mereka tetap jatuh di tanganku, bukan? Mengamati sebuah teknik Divine Palm of Fire yang berada jauh di atas teknik sebelumnya, Jin Mokyung berteriak tak percaya. Dan ia pun merasa sangat penasaran bagaimana bisa sesuatu yang teramat gila benar-benar terjatuh tepat berada di tangannya. Nama item Divine Palm of Fire, sebuah teknik manual dari seni bela diri yang berada di peringkat transenden, memiliki sebuah batasan hanya untuk seorang praktisi dengan Flame Gear, memiliki efek api dan salah satu teknik dari klan Flame. Kau tak usah gugup begitu. Tenanglah, seseorang yang baik memberikanku ini dan segera pergi. Aku benar-benar hebat, bukan? Tak lama berselang, Mokyung segera memastikan asalnya. Dan dia pun jelas terlihat gugup mengamati sebuah teknik eksklusif dari sebuah klan yang sangat ternama. Ada apa sih kau ini? Aku serius, seseorang memberikanku ini dan dia segera pergi. Taekyung, hentikan seluruh omong kosongmu. Kelihatannya
kau mulai salah paham di sini. Kemudian menurut Jin Mukyung, menjadi seorang pencuri buku manual seni bela diri dari fraksi lain akan menghasilkan sebuah kritikan berbahaya dari seluruh dunia murim dan lainnya. Dan itu semua akan berakhir mampu menuntun seluruh keluarga Jin Taeyuan ke arah penghancuran total yang tak pernah ia bayangkan. Tak lama berselang, nama Chopel keluar sebagai pemilih utama, membuat Jin Mukyung sedikit tak percaya bagaimana bisa seorang seperti dirinya ini menjadi pewaris yang sesungguhnya. Yang mana saat itu Taekyung cukup merasa yakin bila kata-kata tersebut benar-benar keluar dari mulut seseorang yang berhasil ia kalahkan. Kalau tak salah sih, pewaris ke-19 dari Divine Palm of Fire. Tapi tunggu, jika itu memang benar, kenapa pewaris Divine Palm of Fire bisa kalah oleh seorang tak berguna sepertimu? Mendengar pernyataan yang terasa begitu menyakitkan tersebut, Taekyung tak sedikit pun mampu menyangkal. Dan ia pun memahami bagaimana bisa seseorang yang bahkan tak mampu menggunakan ki pedang dengan cukup benar berakhir mampu keluar sebagai seorang pemenang. Terserahlah, jadi ini seni bela diri yang lebih lemah dari yang kukira ya. Hoi, pada jadingan dan gila ini, mungkinkah dia benar-benar adikku? Kemudian menurut Jin Mukyung, Divine Palm of Fire adalah sebuah teknik seni bela diri eksklusif dari Raja Api. Dan dirinya ini termasuk master 20 teratas dengan kekuatan dominasi besar yang luar biasa. Jadi dengarlah, 1 dewa 3 bintang 10 raja, atau orang biasa mengenalnya Samsung. Apa kau tak pernah mendengar tentang mereka? Hoi, Samsung. Iya, aku rasa aku pernah mendengar sih sebelumnya. Itu cukup melegakan. Lalu menurut Jin Mukyung, 40 tahun lalu selama perang Demon melawan Ortodok, fraksi Demon berhasil mengambil sebuah keuntungan dengan mengalahkan keluarga Namgung dan menempati Kastil Anhui. Kemudian ada pun banyaknya penjarahan, pembunuhan maupun insiden pembakaran. Itu semua membuat marah seorang pertapa. Legenda mengatakan pemandangan api yang ada di Gunung Guhua membuatnya segera turun tangan, menghancurkan ribuan seniman bela diri demonik hanya dalam kurun waktu 4 hari saja. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana 1 tahun penuh setelahnya Pak Tua tersebut melenyapkan setiap seniman bela diri demonik yang ia temui dan berakhir menghilang secara misteri, di mana adanya insiden mengerikan tersebut membuatnya mulai dikenal dengan sebutan Raja Api. Sekarang bagaimana menurutmu bila dia mengetahui semua hal ini? Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung terlihat pucat seketika. Dan Mukyung pun kini terlihat asik tertawa, sedikit mempermainkan adanya seorang adik yang selalu ia goda. Tak lama berselang, Taekyung menanyakan lokasi Kastil Anhui untuk segera mengembalikan sesuatu yang tak harus ia miliki. Hoi, dia itu berapa, jadi tak mungkin menetap juga. Aku ingat Clan Flame, kita bisa menemuinya bila kita ke sana, bukan? Clan Flame juga hanya menurunkan teknik pada 1 orang. Ini mirip dengan Asura Annihilation milik Tuan Cheol. Sial, lalu apa yang sebaiknya sekarang kulakukan? Tak lama berselang, Jin Mukyung kembali mengingatkan bila insiden tersebut terjadi 40 tahun silam, maka bisa saja saat ini pertapa tua tersebut telah termakan usia dan telah berakhir mati beberapa waktu setelahnya. Berpindah waktu di mana ini adalah hari selanjutnya, hari di mana mereka semua mulai berpamitan. Wolhua akan kembali ke distrik yang lebih rendah dan Taekyung akan pulang ke keluarga Jin Taeyuan. Namun saat itu Wolhua memilih pulang terlebih dahulu mengingat begitu banyak pekerjaan yang telah menanti, sehingga saat itu Mukyung cukup merasa sedih atas kepergian seorang gadis yang Mukyung suka. Tak lama berselang, Lee Sewol kembali menegur mereka, memberikan sedikit salam perpisahan atas kepergian keluarga Jin Taeyuan, yang mana saat itu Paman Seol terlihat begitu ramah terhadap Jin Mukyung dengan berbagai macam pertanyaan yang ia lontarkan. Hingga di suatu titik, Mujin maupun Taekyung benar-benar merasa curiga dengan hangatnya perbincangan yang mereka lakukan. Apa kok tak ada apapun yang bisa kau katakan, ha? Tuan Cheol, kau kemari? Tentu saja aku kemari. Kemana lagi memangnya aku harus pergi?
Maksudku, apa kau baik-baik saja? Oh, ayolah, apa aku terlihat baik-baik saja di matamu, ha? Tak lama berselang, seluruh kata sindiran berangsur ia katakan. Terlihat begitu jelas seluruh perbedaan sikap yang ia tunjukkan, membuat Jin Tae-kyung cukup merasa kesal atas seluruh pilihan sikap yang ia berikan. Dan akhirnya tibalah waktu Paman Cheol mengatakan rasa terima kasih atas seluruh bantuan yang mereka berikan, membuat Sekte Pedang Gunung masih mampu bertahan, mampu menyambut hari esok dengan sebuah harapan. Dan ia pun kini mulai berjanji tak akan pernah dapat melupakan seluruh kebaikan yang mereka berikan. Ia akan coba memberi bantuan kepada keluarga Jin di kemudian hari pastinya. Bahkan saat itu Lee Sewol berakhir memilih menunduk sembari memohon sebuah ampunan dari seluruh kesalahan Lee Cheon Baek yang pernah ia lakukan. Yang mana itu semua cukup mengejutkan Tae-kyung merasa begitu sangat bingung dengan seluruh situasi yang ia hadapi. Hoi, kenapa kau masih diam saja? Segera jawab mereka. Dalam hati Tae-kyung kini mulai teringat kembali akan seluruh perjalanan kelam yang ia lalui, yang mana saat itu begitu banyak nyawa harus berakhir mengenaskan akibat seluruh perbuatan kejam yang ia sebabkan, sehingga saat itu terlalu banyak pihak yang dirugikan, terutama seluruh keluarga Jin Tae-yuan maupun orang-orang yang mereka manfaatkan, membuat Jin Tae-kyung harus segera memberi jawaban atas seluruh permohonan maaf yang Matria ungkapkan. Pengampunan ya. Sepertinya permintaan maafmu aku tak bisa menerimanya. Bagaimana ya? Tak ada orang yang layak untuk meminta maaf dan memaafkan. Jadi aku tak memiliki kapasitas untuk memutuskan. Dalam hati Wolhwa maupun Paman Cheol sebenarnya memahami seluruh perkataan singkat yang Tae-kyung beri, dan mereka pun kini harus kembali berjuang menatap masa depan demi sebuah kesejahteraan keluarga yang mereka inginkan. Dan akhirnya mereka bergegas berpamitan untuk segera pulang menuju keluarga Jin Tae-yuan. Penyelamat, bisakah aku meminta waktumu sebentar? 15 hari lagi aku ingin mendengar jawaban dari keputusanmu. Kuharap kau tak melupakannya, bukan? Mendengar pernyataan tersebut, Tae-kyung memerah seketika, merasa begitu gugup dengan seluruh perkataan yang ia dengar. Ia berakhir pingsan karena mengidap penyakit jomblo 27 tahun pastinya. Dan akhirnya perjalanan pulang segera mereka lakukan, yang mana saat itu Tae-kyung cukup merasa lega dapat kembali menuju rumah dengan seluruh jumlah anggota lengkap sama seperti sebelumnya. Tak lama berselang sebuah pil kembali ia keluarkan, dan ia pun coba sedikit mengamati pil seperti apa yang saat ini ia temukan dari sebuah pertempuran yang ia menangkan. Nama item Power Burst Pill memiliki batasan minimal tingkat pertama, mampu memberikan kekuatan potensial pengguna dengan tambahan 15 tahun ki instan, dan tersedia sebuah pelindung tubuh yang dapat ia gunakan, yang mana saat itu orang tak dikenal adalah sebuah deskripsi dari si pencipta. Jadi tak ada tingkat, efek samping, dan tak ada nama pembuat ya. Benda ini berbau masalah sepertinya. Pada jidingan mana sih yang menciptakan pil seaneh ini? Dimana saat itu pil tersebut benar-benar membuat Tae-kyung cukup merasa penasaran. Langkah seperti apa yang harus ia ambil dan segera ia putuskan. Tak lama berselang, sebuah pesta penyambutan atas kepulangan mereka bertiga kini telah Wikyung siapkan atas keberhasilan menyelesaikan seluruh misi yang ia berikan. Sehingga saat itu semua cukup membuat mereka merasa tak percaya bila sesuatu yang cukup memalukan akan menjadi sebuah sambutan hangat yang mereka dapatkan. Wah, jadi ini ya yang mereka sebut Power Burst Pill. Sebenarnya saat itu Tae-kyung ingin menyimpan satu-satunya pil yang tersisa, namun mengingat efek obat yang terlihat tak begitu jelas memberikan kepada Jin Wikyung adalah sebuah keputusan yang ia ambil. Hoi, kapan itu terjadi? Ya, setelah kau pingsan lah. Jadi begitu seseorang menelan ini, dia bisa menggunakan ki pelindung tubuh ya. Tak lama berselang, Jin Wikyung berusaha memastikan mungkinkah pil tersebut adalah buatan dari fraksi jahat. Dan Wibeng pun segera menjawab, adapun sebuah pil yang mereka gunakan adalah Explosive Blood Pill. Cukup berbeda dengan istilah Power Burst Pill yang kini ia dengar. Apa?
bukan dibuat oleh fraksi jahat. Hei, apa yang mendasari dan membuatmu mengatakan itu? Kemudian menurut Taekyung, selama perang sebelumnya, mereka ini tak pernah menyadari bila musuh sesungguhnya dari sekte pedang Gunung Heng hanya terletak di dalam pemimpin tetua mereka. Dan itu semua jelas tak menutup kemungkinan lainnya bila keterlibatan kekuatan dari fraksi ketiga adalah sebuah kenyataan yang mulai ia duga. Mungkinkah itu Da Given? Oi, Wipeng. Mengamati sikap Baekhyun yang terasa begitu sangat mencurigakan, mereka terkejut tak percaya. Hingga tak lama dari situ notifikasi sistem kini mulai menunjukkan perubahan. Bila seorang pembuat pil yang tak pernah ia kenal sebelumnya kini mulai teridentifikasi dengan sebuah istilah yang baru Taekyung dengar. Hoi, pil yang dibuat oleh Da Given. Jadi terdapat indera penamaan game ya. Sial, ini benar-benar game yang luar biasa. Tak lama berselang, Jin Mukyung bergegas menanyakan mengenai sebuah istilah Da Given yang cukup mencurigakan. Namun saat itu Wikyung bergegas menutup semua penjelasan, mengingat saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mereka semua memahami dan mendengarnya. Sebenarnya Taekyung sendiri kini mulai merasa curiga bila Da Given, Power Burst Pill maupun beberapa rahasia kini mulai mereka simpan, membuat dirinya ini cukup merasa penasaran dengan seluruh permasalahan yang ia temukan. Namun saat itu terdapat acara utama makan bersama telah dimulai juga, membuat Jin Wikyung dapat dengan mudah mengalihkan seluruh pembicaraan rahasia yang harus mereka simpan. Ya, saatnya merayakan pesta maupun minum bersama tentunya. Berpindah waktu di mana ini adalah 3 hari berikutnya. Suasana terlihat cukup ramai tak seperti biasanya, yang mana saat itu acara keluarga Jin Tae-yuan kini kembali menjadi sorotan, membuat Jin Tae-kyung harus segera bersiap dengan seluruh kesempatan yang ia dapatkan. Naga tidur sangsi mereka bilang, membuat sebuah keributan hanya untuk 1 orang. Ini cukup menggelikan. Sementara itu, sistem informasi kini terus menunjukkan bila ketenaran yang Taekyung dapatkan kembali meroket sesuai dengan seluruh pertunjukan maupun gaya yang ia tampilkan. Oi, apa kau sampai lupa diri? Badat jadi ngadan kau ini. Siapa bilang aku menyukainya? Aku hanya mencoba lebih menghidupkan suasana. Mungkin aku juga, tapi aku tak memilih senorak dirimu. Hoi, Mujian, sepertinya pilihan yang bagus untukmu. Jadi bersiaplah kau nanti. Tak lama berselang, sistem segera memberikan notifikasi. Ketenaran Anda meningkat dan akan memberikan sebuah efek tambahan untuk gelar naga tidur sangsi. Mendapati sebuah informasi penguatan, Taekyung kini membuka status profil, merasa cukup penasaran dengan sebuah efek tambahan yang kini ia dapatkan. Nama profil Jin Taekyung, level 61, seorang warrior di tingkat pertama dengan 5 title aktif di dalamnya. Kemudian terdapat 60 poin atribut yang belum didistribusikan. Dan adapun tambahan dari title naga tidur sangsi yang baru adalah plus 15 untuk all status maupun plus 200 untuk ketenaran. Wah, semakin tinggi popularitasku, efek gelar pun semakin naik ya. Aku benar-benar tak menyangka sih stat bertarungku lebih dari 200 dengan tambahan 45 tahun Ki. Ini benar-benar belum juga selesai kesenangan tersebut ia ungkapkan. Kini malah terlihat di mana seseorang telah menghadang tepat di hadapannya, membuat Jin Taekyung cukup merasa bingung siapa seseorang yang saat ini tengah menantinya, yang mana orang tersebut merupakan seorang utusan dari petugas pemerintahan. Dan dia pun sedikit merasa kagum bila di dalam misi sebelumnya 500 pasukan jahat telah berhasil Taekyung kalah. Tuhan, 500 orang ya. Rumor itu, wah 500 orang. Bagaimana bisa naga tidur sangsi menjadi sekuat ini? Iya, benar, ini benar-benar gila. Tak lama berselang, sistem memberi sebuah notifikasi. Orang melihat Anda dalam kekaguman. Ketenaran Anda naik 40. Jadi itu hanya sebatas room. Hoi, Anda terlalu meremehkan sepertinya Tuan. Sebenarnya mendekati 600 pasukan jahat malah. Dan akhirnya di mana sebuah situasi tak terduga, sekali lagi Taekyung manfaatkan. Sama sekali tak ingin melewatkan apapun itu kesempatan yang ia dapatkan. Tapi astaga, aku hampir lupa ada sesuatu penting yang harus kusampaikan.
Lalu, bisakah aku bertemu dengan Master Jin? Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung terdiam seketika. Dan ia pun kini mulai memberikan tanggapan mengenai sebuah pertemuan yang ia inginkan. Menurut Taekyung, Jin Wikyung dan lainnya kini tengah melakukan mediasi Ki. Maka akan terdapat hal yang begitu berbahaya bila mereka memilih berhenti di tengah prosesnya. Kau pasti paham lah betapa seriusnya para peseni bela diri itu ketika berkultivasi. Tak lama berselang, sebuah surat segera ia siapkan dan Taekyung pun bergegas menerimanya, mewakili seorang kakak yang masih terbaring pingsan. Yang mana surat tersebut adalah undangan dari seorang lord yang saat ini mulai merasa terkesan dengan seluruh prestasi yang Taekyung tunjukkan. Quest telah terpicu. Akibat naiknya rumor mengenai naga tidur sangsi, penguasa provinsi memberikan undangan kepada anggota keluarga Jin di dalam acara makan siang di hari esok. Dan adapun batasan hanya untuk Jin Taekyung saja memiliki sebuah hadiah berdasarkan situasi. Dan adapun hukuman bila misi gagal adalah rasa kekecewaan yang teramat dalam. Hoi, ada apa ini? Kenapa muncul notif lainnya? Bila aku tolak, Lord mungkin akan kesal. Apa-apaan sih dengan surat undangan ini? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat ini mereka semua memilih beristirahat di penginapan Ponik, mencoba mengembalikan kesadaran dari efek mabuk yang mereka dapatkan. Tuan, jika kau terus bertingkah seperti itu, ini akan memalukan. Kau diam saja. Aku bahkan tak memuntahkan apapun seperti dirimu. Tak lama berselang, Taekyung sedikit menjelaskan bila sesaat yang lalu sebuah undangan telah berhasil ia terima bila Lord dari penguasa pemerintahan sedikit tertarik kepadanya. Hingga di suatu titik, Yu Mujin malah menuruti undangan yang ia bawa, sama sekali tak mampu menolak seluruh jamuan yang ia berikan. Sebenarnya saat itu Wikyung merasa senang juga karena Yu Mujin mampu menjaga adik ketiga dengan begitu sempurna, sedikit mampu melengkapi seluruh kekurangan yang Taekyung punya. Hingga tak lama dari situ, Jin Wikyung cukup merasa senang dengan adanya keputusan akhir yang Taekyung berikan. Tapi yang kulihat sejauh ini sepertinya dia tak berhubungan dengan Murim, bukan? Sebenarnya pemerintah maupun Murim telah berada di dalam hubungan yang tak begitu baik pula. Kaisar menguasai dunia dan penguasa provinsi yang mengaturnya. Maka itu semua sedikit mengingatkan bila orang-orang dari Murim juga harus mengikuti seluruh perintah dari siapapun Lord yang tengah menjabat. Dan adapun masalah keamanan asosiasi Murim akan mengambil alih mereka, dan begitu pula sebaliknya, sehingga mereka semua berakhir bekerja sama dengan saling mengakui antara wilayah satu dan lainnya. Itulah kenapa tak ada bagusnya menyinggung pemerintahan. Terlebih dunia Murim yang kita tinggali hanya fraksi dari dunia yang diperintah kaisar. Tak lama berselang, Taekyung sedikit mengingatkan mengapa bila pemerintah memang memiliki sebuah wewenang, tak ada satupun gerakan yang mereka tunjukkan untuk membantu perang sebelumnya. Kalau masalah itu, menurutku Lord tak kompeten, dan itulah kenapa penderitaan banyak orang dari para demonik masih saja terus menggila. Oi, Mukyung, bisakah kau pelankan suaramu? Ini akan membuat masalah lain nantinya. Tak lama berselang, Taekyung segera menanyakan mengenai seluruh alasan yang Mukyung katakan. Oi, apa kau tak paham arti tak kompeten? Sialan, haruskah aku melaporkanmu sekarang? Silakan saja, hukuman untuk pengkhianat dikenakan pada 3 generasi. Jadi persiapkan juga dirimu sekarang. Apa? Sebenarnya saat ini Tuan Kim Chun Bai adalah seorang lord di wilayah mereka, seorang adik bungsu dari kaisar yang memimpin daratan. Dan karena itulah lord di wilayah Sangsi jelas cukup berbeda dengan adanya lord di wilayah lainnya. Wah, adik kaisar. Tapi kenapa dia terkesan memaksa undangan? Atau mungkinkah dia menerima dukungan dari kakaknya? Kemudian menurut Jin Mukyung, rumor mengatakan bila kaisar saat ini berhasil naik tahta setelah membunuh kakak laki-laki dari putra mahkota. Jadi Lord tak kompeten karena tak menerima dukungan kaisar ya? Atau malah terjebak di lingkaran alkohol maupun wanita? Lalu menurut Jin Mukyung, itu semua jelas terlalu awal, mengingat saat ini menginjak 10
tahun adalah sebuah usia yang dimilikinya. Dan akhirnya tak lama dari situ Taekyung mulai memahami adanya sebuah alasan di balik sikap kekanak-kanakan aneh yang ia terima. Wah, kok berpengetahuan luas juga ya? Kukira kau ini hanya maniak teknik saja. Hoi, itu karena aku telah menemuinya, tepatnya 3 tahun lalu sih. Cih, insiden menyebalkan ya. Berpindah waktu di mana ini adalah ibu kota Sangsi Provinsi Taiyuan. Suasana riuh ramai selalu terjadi di pinggir-pinggir jalan, membuat mereka berdua sedikit menikmati suasana ramah yang tak pernah Taekyung temui sebelumnya. Sebenarnya saat itu Wikyung telah memberinya sebuah pesan untuk sedikit berjalan-jalan sehari sebelum waktu pertemuan, sehingga mencoba untuk mengamati situasi adalah sebuah keputusan yang Taekyung lakukan. Hingga di suatu titik, Hyuk Bojin kini mulai sedikit bercerita mengenai sebuah lokasi ataupun kampung halaman yang telah ia tinggalkan 5 tahun sebelumnya. Permen labu ya. Saat aku masih anak-anak, sering meringkuk di depan standnya dan menghisap jari untuk diberikan gratisan. Kapanpun itu terjadi, kau takkan pernah bisa membayangkan ya betapa irinya aku melihat anak-anak lain bergandengan dengan orang tua mereka. Aku masih bisa mengingatnya dengan jelas. Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung kini sedikit merasa bersalah dengan seluruh perbuatan kasar yang pernah ia lakukan. Dan ia pun sedikit menyalahkan debu akibat meneteskan air mata di pipinya. Hingga tak lama dari situ, bibi yang baik ini masih juga mengingatnya, sedikit bernostalgia dengan perubahan Hyuk Mujin yang tak pernah ia duga. Ia seorang anak yatim yang berhasil ke kampung halaman dan sedikit bisa dibanggakan tentunya. Cih, astaga, kenapa hari ini terlalu banyak debu sih? Hei, apa kau sudah mengunjungi orang tuamu? Mereka sekarang sudah pindah loh. Ya, mereka pindah ke manor besar di seberang jalan. Mendengar pernyataan mengejutkan tersebut, Taekyung bergegas mengusap pipinya. Dan dia pun segera mendekati Mujin, kembali berteriak. Bila orang tua Hyuk Mujin ternyata masihlah tetap hidup, tak seperti cerita yang ia dengar. Dan kenapa memang kalau masih hidup? Kenapa kau malah mengutuk orang tuaku, ha? Memangnya siapa yang bilang mereka mati? Mereka itu terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Dan akhirnya di mana sebuah perdebatan keras tak lagi dapat terhindarkan, yang mana saat itu Mujin terus menghentikan seluruh omong kosong yang Taekyung lontarkan, merasa cukup kesal dengan seluruh kesedihan yang Taekyung rasakan. Hingga di suatu titik seseorang kini menghentikan aksi gila mereka berdua, merasa cukup tertarik dengan seluruh tingkah aneh yang ia saksikan, yang mana saat itu Taekyung cukup merasa panik juga akibat sama sekali tak merasa energi apapun di sekitarnya. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai mengamati situasi, siapa seseorang yang saat ini tiba-tiba saja berdiri tepat dan menegurnya. Hei, jika kalian tak mau memakan permennya, bisakah aku memilikinya? Yang mana orang tersebut adalah kakak Roto dari planet Vegeta. Anjay. Hoi, apa sih maksudnya? Tapi aku harus tetap fokus. Siapa pada jidingan dan mencurigakan ini? Kisins. Dan akhirnya Taekyung kini merasa penasaran dengan adanya seorang pemuda bernama Cheongpung dengan sebuah level kekuatan yang tak ia ketahui. Tak lama berselang, Cheongpung segera menghabiskan permen tersebut, yang mana itu semua jelas mengejutkan mereka karena terlihat mengerikan dan cukup menjijikkan. Hingga di suatu titik dirinya kini terlihat cukup mengerikan dengan seluruh nafsu gila yang ia tunjukkan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana saat itu juga permen tersebut segera ia rebut juga, diambil dengan cukup cepat, membuat Mujin cukup merasa penasaran dengan sebuah teknik yang ia gunakan. Dalam hati, Taekyung sama sekali tak pernah menduga bila akan terdapat seseorang lain yang cukup mahir selain Jin Mukyung di usia muda. Dan ia pun semakin penasaran dari mana badan jidingan ini berasal sebenarnya. Tuan,
aku cukup kelaparan sepanjang hari karena aku kehilangan biaya perjalananku. Tapi ini terasa cukup menyenangkan sih. Tuan, aku Cheongpung. Maaf, aku lupa memberi salam kepada penyelamatku. Tak lama berselang, Taekyung berbalik memperkenalkan diri. Cukup merasa yakin siapa orang yang tak pernah mengenal nama naga tidur sangsi. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu Cheongpung sama sekali tak mempedulikan apapun juga. Dia pun lebih fokus meminta makanan untuk dapat secepat mungkin mengisi perut yang keroncongan. Hingga di suatu titik mereka pun kini berakhir menyetujuinya. Guna sedikit melakukan pengamatan siapa seseorang yang begitu tampak aneh dan mencurigakan. Tak lama kemudian mereka pun tiba di penginapan Honghwa, tempat di mana Jin Taekyung mendapat hotel gratisan dari pemerintahan. Hingga tak lama dari situ Taekyung segera mempersilahkan supaya dirinya ini segera memesan apapun yang ia inginkan. Wah, benarkah? Kalau begitu tolong beri aku semua menu yang kau punya sekarang. Dan akhirnya di mana sebuah acara makan besar yang tak pernah mereka duga kini semakin menggila dengan bertambahnya seseorang aneh di sekitar mereka. Hoi, sial, monster apakah sih dia ini? Tuan, sepertinya bis liar ini bukan pengemis biasa. Dia mungkin expert dari sekte pengemis. Dalam hati Taekyung kini mulai sedikit mengamati. Jika dirinya ini benar dari sekte pengemis, seharusnya akan cukup merasa terkejut dengan sebuah identitas yang Taekyung miliki. Menurutku sih dia datang dari klan bergengsi. Tapi klan manakah sih itu? Tak lama berselang, Cheongpung kini tak lupa berterima kasih atas seluruh hidangan yang penyelamat berikan. Dan ia pun kini cukup merasa malu dengan seluruh kegaduhan yang ia tunjukkan. Kemudian menurut Taekyung, itu semua tak jadi masalah juga, mengingat monster gila ini terlihat cukup lahap dan benar-benar berambisi. Penyelamat, bukannya aku ragu sih, tapi jika aku tahu akan ada makanan seenak ini, aku pasti akan turun lebih awal. Hei, apa kau sebelumnya tinggal di gunung? Lalu menurut Cheongpung, dirinya ini tinggal di gunung dengan pemandangan yang begitu asri bersama dengan seorang kakek yang ia miliki. Hingga tak lama dari situ dirinya kini kembali mulai menanyakan, mungkinkah di waktu ini juga dirinya dapat memesan alkohol yang tak pernah ia coba. Wah, kalau begini ceritanya sih banyak hal yang belum dimakan si brengsek kayak ini pastinya. Baiklah, pesan apapun yang kau suka. Dan akhirnya waktu berlalu dengan begitu saja. Yang mana saat itu Cheongpung terlihat begitu senang dengan seluruh jamuan yang ia dapatkan. Hingga tak lama dari situ Taekyung sedikit mengingatkan mengenai seorang kakek yang telah ia katakan. Sebenarnya Cheongpung sendiri telah tinggal di gunung sejak ia masih berusia 5 tahun. Hidup berdua dengan seorang kakek yang ia miliki. Dan Taekyung pun semakin penasaran sejauh mana kekuatan yang bisa ia bandingkan dengan Jin Mukyung yang pernah ia lawan. Wah, jadi ada tempat sebagus dan seasri itu ya. Bila ada waktu, aku benar-benar ingin berkunjung suatu hari nanti. Woi, tapi Tuan Penyelamat, aku tak merasa aku bisa memberitahumu tentang lokasi itu. Bagaimana ya? Aku harus mengatakan, sebenarnya kakek Cheongpung selalu benci terhadap orang baru yang ia temui. Karena di saat dirinya masih terlalu kecil, beberapa orang aneh terus-menerus berusaha mencari dan mengejarnya. Hoi, mungkinkah dia ini keturunan bandit gunung? Hingga di suatu titik, lusinan dari mereka tiba-tiba saja datang menghasilkan sebuah malapetaka, membuat kakeknya ini berusaha berteriak akan membakar seluruh gunung bila mereka tak menuruti dan mendengarnya. Ya, tapi karena gunungnya cukup luas, akhirnya kami berhasil meloloskan diri. Kalau begitu, untuk apa sih sekarang kau memilih turun? Kalau itu karena aku telah mendengar istilah 10 naga dan ponik. Tak lama berselang, Taekyung segera menanyakan apakah yang dimaksud dari Cheongpung mengenai istilah yang tak ia pahami. Tuan muda, bukankah saat di tempat bordil dulu kau mengucapkan menjadi salah satu dari mereka? Itu bukan aku. Jadi apa sih itu? Sebenarnya Jin Mukyung sendiri termasuk di dalamnya. Para pemuda dengan sebutan istilah 10 naga dan ponik, yaitu para peseni bela diri yang sangat berbakat dan akan memimpin dunia murim di suatu hari nanti. Tuan muda, jadi kau benar-benar tak tahu apa itu 10 naga dan ponik?
Hoi, Mujin, tenanglah. Sial, apa kau sekarang yang mabuk? Yang mana saat itu perdebatan mereka cukup menarik berbagai macam reaksi dari berbagai macam orang yang tak ia ketahui. Dan itu semua jelas membuat Yu Mujin harus berakhir dihajar akibat tak lagi mampu menahan adanya sebuah mulut busuk yang ia punya. Dan Taekyung pun tak lupa menanyakan mengenai alasan pasti dari 10 ponik yang ia ketahui. Menurut Jeongpung, dirinya ini ingin sekedar membuktikan mungkinkah kekuatan yang ia pelajari saat ini dapat membuktikan sejauh mana pelatihan yang ia lalui. Dan Taekyung pun kini mulai memahami bila masih banyak terdapat pemuda kuat yang tak ia ketahui. Tak lama berselang, suara tawa yang begitu keras kini menghancurkan seluruh keheningan yang tercipta. Terlihat cukup remeh menanggapi seluruh cerita yang mereka bahas sebelumnya. Wah, apa kau dengar para badajidinga dan tak tahu diri ini malah mengatakan omong kosong mengalahkan 10 naga dan ponik. Oi, dunia murim benar-benar sudah semakin gila rupanya. Ya, bahkan pengemis pun bisa memiliki mimpi seperti itu rupanya. Mendengar beberapa pernyataan tersebut, Taekyung bergegas membalas mereka. Merasa cukup terusik dengan seluruh sikap arogan yang mereka tunjukkan. Yang mana saat itu Taekyung tak lagi mampu menahan seluruh rasa emosi mengamati beberapa EXP yang mungkin tengah menanti. Sebenarnya terdapat 5 sekte di sekitar Provinsi Saksi yang mampu dikatakan sebagai sebuah perwakilan di bagian selatan. Hingga beberapa waktu kemudian, sekte gerbang ketiga maupun sekte Demon Bow yang termasuk di dalamnya telah berhasil dimusnahkan akibat memilih bersekongkol dengan tetua di pertempuran 8 lembah surga. Dengan sebuah hasil akhir, ketua biru kosmik yang bukan sekte dari seni bela diri mampu menciptakan 5 sekte baru di wilayah Sangsi. Yang mana itu semua karena keberhasilan mereka membeli lebih dari 20 sekte kecil maupun menengah, termasuk para tokoh terkemuka dengan menggunakan beberapa uang maupun alkohol di sepanjang malam. Tapi karena terdapat fakta keuntungan di berbagai bisnis yang terlalu lancar, manfaat yang mereka dapat jauh lebih besar dari seluruh akomodasi maupun modal yang mereka gelontorkan. Dan karena itulah Wu Jintai, seorang penerus dari biru kosmik maupun sisa anak dari 5 sekte lainnya, memilih berkumpul untuk turut menghadiri acara perjamuan di esok hari. Ya, acara makan siang bersama Lord Sangsi pastinya. Dan di saat itulah mereka semua mulai mendengar seluruh pembicaraan yang Taekyung lakukan. Merasa cukup geli dengan seluruh tingkah bodoh yang Taekyung miliki. Tak lama berselang, Wu Jintai kini telah tiba di lantai dasar. Terlihat begitu sangat percaya diri dengan seluruh kemampuan maupun dukungan yang ia miliki. Cih, orang-orang udik ini pasti tak tahu siapa kami. Akan kulihat sejauh mana sikap arogan yang mereka miliki. Tak lama berselang, Taekyung segera memastikan siapa seseorang di antara mereka yang menjadi pemimpin dan menjadi bosnya. Dan Jintai pun segera menjelaskan bila orang-orang yang bersamanya sama sekali tak ada yang bermartabat rendah seperti apapun itu yang Taekyung duga. Ah, maksudmu itu Seong Reong, Cheonhu, Myunghwa, Sohye, dan yang tak kalah penting, kau, Jintai. Bagaimana? Aku tak salah mengucapkan nama, bukan? Tak lama berselang, Taekyung sedikit memohon supaya Jintai tak menanyakan bagaimana cara Taekyung mengetahui sekaligus mengenalnya. Dan BAMS! Oi, apa kau tuli? Sudah kukatakan bukan? Kau tak perlu tahu caranya. Aku sudah sangat kesal menjelaskan selama ini. Yang mana saat itu Jintai benar-benar merasa sangat dipermainkan dengan seluruh hinaan yang ia dapatkan. Hingga tak lama dari situ orang-orang mulai merasa penasaran bagaimana bisa seseorang tuan muda dari biru kosmik berakhir mendapatkan sebuah tamparan dan beberapa hinaan. Sepertinya aku pernah melihat orang ini, tapi di manakah itu? Dan akhirnya tak lama berselang, sebuah pedang kini ia keluarkan juga, sedikit memberi sebuah ancaman kepada seorang badajidinga dan gila yang membulinya. Hoi, kenapa kau tak segera maju? Di mana sikap aroganmu sebelumnya? Mungkinkah kau tiba-tiba menjadi gila?
Dalam hati Jin Taekyun mulai merasa tak percaya bagaimana bisa seluruh hasil latihan maupun obat-obatan yang ia dapatkan dari Biro berakhir tak mampu melihat sedikit pun gerakan cepat yang Taekyun lakukan. Bahkan saat itu dirinya jelas memiliki sebuah nama di antara para pemuda di usianya, merasa cukup muak dengan seluruh kenyataan yang kian ia rasa. Hingga di suatu titik Jin Taekyun sekali lagi memastikan dari sekte mana bocah gila arogan yang memilih menentangnya. Perkenalkan, aku Tan Sinhan dari sekte Dom Dom. Mendengar pernyataan tersebut, Jin Tae terdiam seketika dan ia pun sedikit memastikan mungkinkah salah satu dari mereka sedikit mengetahui mengenai asal-usul dari sekte Dom Dom yang tak ia pahami. Hoi, sekte macam apa lagi Dom Dom ini? Dilihat dari umur maupun teknik, mungkinkah dia berasal dari Henan? Tapi tuan muda, sekte Dom Dom, apakah mereka itu nyata? Yang mana saat itu Taekyung ternyata hanya mengarang bebas saja, terdengar cukup menggairahkan, memberi nama ngawur dan tak masuk di akal. Jadi kebohongan bisa menjadi kebenaran? Iya, jika kau membuatnya terdengar masuk akal. Mendengar penjelasan remeh tersebut, sontak Jin Tae semakin merasa kesal dibuatnya. Namun saat itu Taekyung kembali menegaskan untuk sama sekali tak memedulikan adanya status, mengingat saat ini dirinya akan bertindak kejam bila bertemu dengan seseorang yang tak memiliki wewenang. Maka saat itu permohonan maaf hanyalah sebuah kata tulus yang ingin Taekyung dengar. Kau itu memilih mengajak ribut orang yang salah. Apa kau tahu kami ini 5 penerus sekte? Dan Bams, di mana saat itu juga sebuah sapuan lutut segera datang menjemputnya, membuat mereka semua kini harus mulai bersiap untuk dapat menghajar Taekyung secepatnya. Namun saat itu salah seorang pengunjung menyebutkan status naga tidur dari Taiwan, membuat mereka semua berakhir terdiam seketika, kembali harus menyarungkan pedang, tak lagi ingin melawannya. Dan akhirnya tak lama dari situ mereka pun kini mulai memahami bila seseorang yang coba mereka permainkan tak lain adalah naga tidur sangsi dari keluarga Jin Tae-yuan. Mulai sekarang jika kalian tak ingin berakhir menyedihkan, maukah kalian melakukan persis seperti apa yang kukatakan? Yang mana saat itu Wu Jin Tae berakhir sangat menyedihkan dengan muka bonyok dan sulit dikenal, membuat Jin Taekyung cukup merasa puas dengan seluruh eksekusi gila yang ia lakukan. Ia masih terus mengajar seseorang arogan brengskai tentunya. Hingga tak lama berselang Taekyung berhenti dari pemanasan dan ia pun kini mulai bergegas untuk dapat melanjutkan beberapa orang yang masih tersisa. Tapi apa yang terjadi? Di mana saat itu mereka terlihat tengah melakukan sebuah hukuman, merasa cukup bingung dengan seluruh situasi dan keadaan. Mujin, dasar brengskai, apa kau membuat mereka melakukan ini? Ya, aku memerintahkan mereka melakukan itu. Memangnya badan jedingadan ini. Sial, kau benar-benar sudah tumbuh dewasa rupanya. Yang mana kini mereka terlihat kompak sekaligus tertawa bersama, merasa cukup saling memahami antara satu dan lainnya. Tak lama berselang, Taekyung bergegas menyiapkan sebuah sarung pedang guna memberi mereka hukuman tambahan dari seluruh ancaman yang mereka berikan. Masing-masing 10 pukulan. Siapa yang pertama? Jadi ku tegaskan, yang terakhir akan mendapatkan sebuah pukulan tambahan dariku. Dan akhirnya tak lama dari itu mereka terlihat merengek, berakhir memohon supaya segera diajar terlebih dahulu menerima pukulan sayang yang Taekyung tawarkan. Naikkan pantatmu. Apa kau ingin ku ajar di bagian tulangmu, permisi, aku tak pernah memukul seperti itu. Lalu bisakah kau mencoba memukul orang berikutnya? Mungkinkah kau ingin tumbuh menjadi dewasa juga? Dan akhirnya Son Goku dari sekte Dom Dom kini mulai pemanasan juga, merasa cukup tertantang dengan sebuah challenge baru yang ia perhatikan. Ia cukup menumbuhkan rasa unik dan menggemaskan sekaligus rasa penasaran pastinya.
Aja, gak bener nih acara MC. Dan akhirnya beberapa suara erangan erotis Kian mulai mereka kumandangkan menghiasi suasana malam yang semakin mencekam. Hingga kini tak terasa waktu pun terus berlalu. Di mana saat itu hari berpindah dengan begitu cepatnya, yang mana acara perjamuan makan akan segera Jin Tae-kyung lakukan. Tak lama berselang, kereta mewah dari pemerintahan kini telah bersiap untuk menjemput Jin Tae-kyung menemui Lord Sangsi secepatnya. Hingga tak lama dari situ, seseorang segera keluar dari kereta sedikit berteriak bila terdapat sebuah panggilan ataupun perintah kerajaan yang saat ini tengah datang menjemput mereka. Ya, untuk para bintang muda murim yang sedang naik daun pastinya. Namun saat itu mereka terlihat begitu pucat dengan aura mengerikan. Cukup membuat tuan utusan dari pemerintahan merasa cukup bingung mengamati situasi dan kondisinya. Dalam hati, Tae-kyung cukup merasa menyesal bila mengetahui mereka juga akan diundang. Hukuman ringan pastilah menjadi sebuah hasil akhir yang ia berikan. Kemudian menurut Tae-kyung, itu semua diakibatkan karena semangat jiwa muda para bintang sangsi yang ingin terus meningkatkan teknik yang mereka miliki. Hei teman-teman, kalian semua semalam terlalu fokus berlatih bukan? Dan akhirnya mereka pun kini hanya bisa pasrah dibuatnya, merasa begitu sangat tertekan dengan seluruh ancaman yang Tae-kyung berikan. Dan Tae-kyung pun sedikit menambahkan bumbu manis supaya alur tersebut terlihat cukup aman dan tak mencurigakan. Tak lama berselang, tuan utusan kini mulai menanyakan sisa bintang bersinar yang tak terlihat. Namun saat itu Tae-kyung segera menjelaskan bila dirinya ini tengah melakukan sparring latihan yang begitu mengesankan. Dan ia pun berakhir mendapatkan luka di sekujur bagian muka. Wah, sparring? Apa kau berbicara mengenai pertarungan tinju? Yap, mirip. Kurasa dia cukup malu untuk muncul di hadapan banyak orang sekarang. Mendengar penjelasan berbahaya tersebut, tuan utusan kini mulai merasa kesal dengan seorang teman sparring yang terlalu berlebihan. Mengingat saat ini Wu Jintai akan berakhir mengingkari janji dari sebuah undangan yang Lord berikan. Sial, bagaimana ini jika Yang Mulia mengetahui ini? Dia akan marah besar. Pertama-tama dia akan mencoba menghukum siapapun yang mengejar tuan muda dari Biru Star Cloud, dan lusinan orang akan mulai berhenti bekerja. Bagaimana jika dia mulai mengejar leherku nantinya? Tak lama berselang, Tae-kyung mencoba berpikir tenang. Dan ia pun sedikit mendapat pencerahan bila dirinya ini masih memiliki seorang bintang baru cadangan yang jelas lebih profesional untuk dapat menggantikan adanya seorang tuan muda Wu Jintai yang berakhir pingsan. Hoi, siapa itu? Aku tak berpikir Yang Mulia akan mengatakan apapun sih nantinya. Hei, Jeongbung, apakah setelah bangun tidur kau pernah menemui Yang Mulia? Penyelamat, apa itu? Mungkinkah pembelajaran atau petualangan baru? Dan akhirnya Tae-kyung menemukan sebuah solusi guna menyelesaikan seluruh situasi kritis yang ia hadapi. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di dalam istana pemerintahan, seseorang kini tengah sibuk melakukan pelatihan, terus mencoba meningkatkan teknik maupun penguasaan yang ia dapatkan. Ia terlihat sangat serius di dalam semua gerakan pastinya. Tak lama berselang, seseorang terlihat berdiri di depan pintu gerbang, membuat dirinya ini sejenak berhenti dari seluruh gerakan sesi latihan yang tengah ia lakukan. Ini pesan dari Yang Mulia. Tuan, Yang Mulia memerintahkanmu menghadiri makan siang hari ini. Tak lama berselang, pria tersebut kembali sejenak terdiam, dan ia pun segera memastikan bila dirinya akan sedikit beristirahat, memilih untuk mengikuti harapan Lord supaya tak terjadi apapun sebuah masalah yang tak ia inginkan. Sementara itu di sisi lain, cepatnya kereta kuda yang mereka gunakan membuat orang-orang merasa terkesan dengan kemewahan kendaraan yang mereka saksikan. Bahkan saat itu Jeongbung turut merasa senang juga dengan sebuah pengalaman baru yang ia dapatkan. Hei, bagaimana dengan kereta yang ditarik 4 kuda? Ya, aku selalu bermimpi bisa menaiki ini juga. Baguslah. Wah, ini benar-benar luar biasa.
Dalam hati, Taekyung cukup merasa bingung juga mengenai sebuah jarak antara kepolosan dan kebodohan. Dan ia pun sangat terlihat gembira menghadapi sebuah tantangan baru yang Taekyung berikan. Namun saat itu tingkah Cheongbong membuat mereka tertekan karena hanya dengan melakukan sebuah kesalahan, kepala mereka semua mungkin akan turut menggelinding bersama dengan wajah bodoh yang Cheongbong tunjukkan. Mengamati situasi yang cukup dirasa genting, Tuan Utusan kini coba memastikan mungkinkah seorang bintang baru yang ia ajukan dalam kondisi baik dan bisa dipercaya. Tenanglah Tuan, tolong percaya padaku. Aku bisa menjamin bila dia ini benar-benar seorang expert. Ya, aku tak peduli sih dia expert atau tidak. Aku hanya sedikit bertanya, apakah kondisi mentalnya masih benar-benar utuh? Hai sial, sudahlah, aku akan bertanggung jawab Tuan. Jadi tenanglah, semua pasti akan aman. Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba percaya. Belum juga selesai pernyataan tersebut ia ungkapkan, kini malah terlihat di mana sebuah kepala naga tiba-tiba menghadap di arah mereka, membuat mereka semua sedikit terdiam ketika menatapnya. Di mana saat itu juga salah satu hiasan dari kereta kuda sudah terpenggal, hampir menggelinding, membuat mereka semua jelas makin tak percaya dengan seluruh penjelasan Taekyung sebelumnya. Hoi, apa kau yakin ini akan baik-baik saja? Kurasa iya sih. Cih, sial. Yang mana itu semua adalah pertanda bila sesuatu yang benar-benar di luar Nurul akan segera datang menjemput mereka. Ya mungkin saja akan berpetualang menemui Yama nantinya. Anjay. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 26. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.